Shalom, sukacita kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dan untuk belajar memang kita harus memiliki kerinduan agar kita dapat lebih memperoleh pengetahuan, memperoleh harta, memperoleh segala sesuatu. Hari ini kita akan belajar tentang rahasia huruf Ibrani yang keenam. Dan di dalam pertemuan yang keenam ini, kita akan belajar tentang huruf Dalet. Dalet adalah huruf yang keempat, dan Dalet ini Bapak Ibu merupakan salah satu juga keunikan daripada pesatuan yang ada di dalam Alkitab. Kita sudah mempelajari bahwa alfabet Ibrani dari Alef sampai Taf, setiap alfabet adalah suatu energi, suatu kuasa, sesuatu hal yang Tuhan singkapkan di situ, Tuhan taruh di situ untuk menjadi sebuah dasar filosofi. Nah, untuk belajar kita juga harus membuka hati dengan kelenturan dan dengan kerendahan hati. Nah, apa yang dapat kita pelajari hari ini adalah dari kata, dari huruf, dari nilai, yaitu dalet. Apa itu dalet, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dalet adalah suatu huruf yang keempat. Dia pada zaman ancient, pada zaman kuno, pada zaman dahulu kala, dilambangkan dengan pintu. Bapak Ibu ketahui bahwa orang Israel adalah para pendatang, para pengembara di negeri Kanaan. Mereka datang ke negeri itu dengan cara nomaden. Mereka hanya awalnya mendirikan tenda. Dan tenda-tenda yang mereka dirikan tentulah suatu tenda yang memiliki pintu. Jadi dalam pemikiran mereka pintu itu adalah suatu eh, kayu atau suatu bentangan begitu yang diberi kain. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada pemikiran orang-orang Ibrani kuno, pintu adalah suatu gate, suatu batas, pembatas antara ruang A dan ruang B. Pintu. Pintu ini adalah suatu pembatas dari suatu ruangan dengan ruangan yang lain. Entah itu ruangan luar, entah itu ruangan dalam, entah itu ruangan utama, entah itu pintu dapur atau pintu yang paling kecil. Jadi untuk masuk ke suatu ruangan ada yang disebut gate. Nah, di dalam pengertian mereka, di dalam benak pengertian mereka, gate-nya itu awalnya adalah berupa kain. Kain. Jadi dalam dalam ancient piktograf mereka menggambarkan dengan bentangan yang dibuat untuk menutup dengan cara me, apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu menyampirkan, disampirke gitu loh. Itu kain apa ya? Ya kainnya dicantolin gitulah. Melampirkan, Pak. Iya, melampirkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ketahui dalam bentuk paleo perkembangan huruf Ibrani, mereka menjadi seperti ini. Ya, ini dari mana bentuknya kayak segitiga begitu. Jadi kayak segitiga begini, Bapak Ibu bentuknya Paleo Hebrew dari huruf Dalet. Kemudian di dalam modern mereka menuliskannya begini, Bapak Ibu. Nah, apakah ini filosofinya dari mana, bentuknya terbuat dari apa, maksudnya bagaimana itu dapat tercermin dalam pemikiran mereka adalah dengan diawali bagaimana rumah, tenda, kemah, bait.
Allah itu. Jadi bait Allah itu suatu eh, rumah atau suatu kemah yang ini loh, kainnya itu dicantolin. Kainnya itu dicantolin di suatu bentangan. Nah, ini huruf Paleo Hebrunya, bentuk kuno daripada dalet itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga melihat bahwa mereka orang-orang Israel itu berkemah di padang gurun. Dan di dalam kemah-kemahnya kadang mereka nggak sempat nyantelin pintu kayak gini, tapi kadang mereka apa ya, ya ini kan pintunya kayak dicantelin begini ya Bapak Ibu. Nah, ini pintu bagi mereka. Tapi juga kadang pintunya itu adalah ini. Jadi belahan belahan apa ya, kalau kalau dibuka gitu eh, dia membentuk segitiga seperti ini. Ini adalah bagi mereka pintu. Nah, ketika mereka tinggal diam di dalam negeri tanah perjanjian atau ketika mereka ada di tanah Mesir, itu ya, rumah-rumah mereka adalah rumah-rumah batu dan itulah sebabnya pada zaman sekarang huruf dalet itu adalah digambarkan dengan pintu. Jadi pintu itu sesuatu yang horizontal dan sesuatu yang vertikal. Jadi dalet ini melambangkan pintu masuk tenda, melambangkan pintu masuk rumah, melambangkan pintu masuk dan pintu keluar. Rumah, tenda. Dan kita harus tahu apa makna rumah. Ya, Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu harus memiliki sebuah pengertian. Ini adalah pintu. Pintu untuk masuk kemana? Untuk masuk ke dalam hati. Bed, rumah. Jadi ini adalah pintu untuk masuk ke dalam hati, ke dalam rumah, ke dalam tenda. Itu adalah dalet. Jadi dalet melambangkan bagaimana seseorang itu masuk ke dalam pintu, yaitu pintu hati mereka masing-masing. Nah, kita akan melihat huruf dalet ini dalam tulisan modern. Jadi tulisannya begini Bapak Ibu, ya. Dibikin dulu penampang yang atas, kemudian ditarik ke bawah. Dia itu berbicara tentang gate, pintu, berbicara juga tentang miskin. Ya, kita nanti akan mempelajari kenapa pintu ini juga melambangkan kemiskinan. Karena mereka itu tinggal di dalam tenda. Tenda itu tempat orang miskin, nggak punya tanah, nggak punya suatu negeri. Nah, ini juga lambang dari suatu kemiskinan, lambang kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk masuk ke dalam rumah, ya kadang mereka itu bikin pintu itu agak nunduk gitu loh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat bahwa rumah-rumah orang Ibrani yang sebenarnya tinggal itu kadang kan ada rumah bagian bawah seperti yang kita pelajari kemarin di bed ya. Nah, rumah tingkat bagian atas ini rumah bawah itu kadang pintunya itu kecil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Yerusalem dan memasuki loteng Yerusalem itu, pintunya itu kadang kecil. Kalau bagi orang tinggi itu bro, kayak harus menunduk gitu loh. Itu artinya kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan, orang itu harus nunduk sehingga masuk. Orang itu harus humble, rendah hati, masuk. Demikianlah kita dalam proses belajar agar pembelajaran-pembelajaran harta-harta itu bisa masuk dalam kehidupan kita, kita harus lentur. Dalam arti pintu itu kalau nggak lentur nggak bisa dibuka.
pintu kalau nggak lentur memang nggak bisa dibuka. Dia jejeng gitu ya, dia terus gitu. Dia pun juga punya engsel. Jadi untuk apa belajar, kita perlu lentur, kita perlu humble, kita perlu rendah hati. Marilah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, yang ada di DTU dalam proses belajar, kita semua saling merendahkan hati. Saya bukan orang yang paling tahu. Saya tahu saya banyak yang saya tidak tahu. Oleh sebab itu, saya terbuka apabila ada masukan dari Bapak Ibu, dari materi-materi, dari hal-hal, dari cara kita memanajemen. Oh, nggak pernah orang 100% bisa 100% tahu, nggak ada. Saya tidak 100% tahu, karena saya memang bukan maha tahu. Jadi saya harus belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri agar pintu hati saya terlalu terbuka, Tuhan selalu masuk ke dalam hidup kita, memperbarui isi rumah kita ini, isi hati kita ini yang tidak benar dibenarkan, yang tidak tertata ditata, sampah-sampah dikeluarkan. Itulah filosofi daripada huruf dalet, Bapak Ibu. Nah, huruf dalet ini tersusun dari huruf apa saja? Nah, tersusun dari huruf yaitu res. Jadi res itu gini ya Bapak Ibu. Dan kemudian vav. Vav itu paku dari atas ke bawah. Nah, res ini lambang apa? Res itu lambang pikiran, kepala, pikiran, isi otak. Jadi huruf dalet ini tersusun dari isi otak dan vav itu adalah paku. Jadi otak yang dipaku, otak yang dibolongin, otak yang harus tersambung antara yang vertikal karena ini atas sampai bawah ini cara menyambungkan bagian bawah dan bagian atas ini pakai paku. Jadi bagaimana kita dapat tersambung dengan dunia yang di bawah dan dengan surga yang di atas, pikiran kita, pikiran ini harus terpaku. Itu filosofi daripada huruf dalet. Agar kita bisa terbuka, pikiran kita bisa terbuka, hati kita bisa terbuka, kita harus memiskinkan diri, miskin dari keangkuhan. Oh, sudah tahu saya, Pak. Miskin dari apa ya? Miskin dari semuanya. Ketika kita belajar, kita harus meletakkan premis-premis kita, meletakkan pola-pola lama kita. Kita letakkan dulu, kita buka ya pintu itu engsel itu dengan hati yang rendah hati. Di sini Bapak Ibu dipaku. Waduh, rasanya nggak cocok nih pengajarannya. Waduh, rasanya omongannya kok sakit ya dipaku. Teng. Nah, ketika dipaku itulah kita belajar. Belajar. Kalau memang itu nggak cocok, gitu Bapak Ibu, ya dikelola, ditata kelola. Jikalau cocok, ya yang lama itu harus dikelola. Semuanya ini harus dikelola. Selfless. Apa itu selfless? Mengosongkan diri. Dalam belajar, membuka pintu, pintu itu bisa terbuka, itu artinya dibuka. Caranya selfless. Apa ya, meletakkan diri lah. Mengosongkan diri lah. Nah, sehingga timbul apa? Penerimaan. Timbul reseptif, timbul penerimaan. Jadi kenapa di depan pintu selalu ada resepsionis gitu ya? Ya kebetulan di rumah saya nggak ada resepsionis, di hotel ada. Karena ketika kita memasuki suatu tempat, kita bisa menerima atau diterima, menolak atau
eh, mengusir atau mengeluarkan di situ. Nah, itu adalah filosofi yang ada pada kata pintu. Nah, pada bagian kanan, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bagian kanan ini loh, nyanti ini loh. Nah, ini dalam dalam menulis tulisan dalet ini, ya, ini di kanan ini ada sesuatu yang ujungnya itu nyantir atau ujungnya itu kecil menonjol. Nah, titik ini dalam tradisi Yahudi melambangkan ego manusia. Walaupun orang-orang, minta maaf ya, ini kadang orang Jawa ya. Orang Jawa itu halus-halus. Enggih gitu ya. Sopan-sopan, pelan, halus. Kayaknya rendah hati, tapi bisa juga sombong dalamnya itu tinggi hati gitu loh Bapak Ibu. Kecil sekali egonya, tapi sebenarnya dia, oh nggih, saya tadi datang ke sini jalan naik apa? Naik helikopter. Nah, itu loh. Ya, jadi kayaknya halus gitu, tapi sebenarnya memiliki ego yang kecil. Dan di dalam kerendahan hati pun kadang itu masih ada kesombongan. Setiap kita memilikinya, memiliki titik ego yang kecil, walaupun itu kecil. Nah, tapi hati-hati, sesuatu yang ego itu, ya, kita harus mengelolanya. Kita harus mengaturnya agar kita bisa terbuka, diarahkan dengan benar untuk membuka jalan menuju hadirat Tuhan yang masuk ke dalam kemah tabernakel itu, menuju pelayanan secara rohani, pelayanan yang dengan segenap hati. Jadi rumah hati kita dapat melakukan segala hal dengan cara, maksudnya dengan ringan, dengan cara apa? Rendah hati, Bapak Ibu. Saya mengucapkan syukur, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di DTU ini. Bapak Ibu adalah para senior-senior yang sudah belajar kanan kiri dimanapun, tetapi masih merendahkan hati, masih mau mengosongkan hati, masih mau dengan lentur hati belajar bersama-sama di ruangan ini. Wah, itu sesuatu yang hebat. Nah, kerendahan hati sebagai pintu menuju kehadiran ilahi. Saya teringat ketika ada seorang pemuda kaya, kaya raya dia, datang kepada Yesus, bilang sama Tuhan Yesus, Rabi, gimana aku dapat mengikut engkau? Caranya gimana? Sang Rabi tahu. Sang Rabi sangat tahu. Jualah semua yang kau punya. Semua loh Bapak Ibu. Tanpa kecuali. Baru kamu bisa mengikut aku. Nah, dalam melayani, dalam mengusahakan kehadiran ilahi, saya garis bawahi, seseorang harus mau merendahkan hati. Saya teringat ketika suaranya masuk. Terima kasih. Saya teringat ketika Abraham, Bapak Ibu, ketika di suatu tempat di Shechem itu, sorry, di Momre itu, ya, dia melihat tiga sosok manusia. Ya, tiga sosok, nggak tahu manusia atau apa, gitu, bentuknya seperti manusia. Tapi dari jauh dia berlari menghampiri Tuhan yang sedang menampakkan diri itu, yang dalam huruf besar adalah Tuhan, tapi kemudian Abraham kok ditulis dalam huruf kecil Tuhan, ya, ketiga orang itu, ketiga pribadi itu, Abraham dengan rendah hati, padahal Abraham itu raja loh Bapak Ibu. Bagaimana Abraham itu mau membuka pintu rumahnya agar tiga sosok teofani itu berhenti mampir di rumahnya dia. Dia berlari kepada tiga sosok itu, dia bersujud di kakinya,
berbicara kepada tiga sosok teofani itu, tolong dong mampir ke rumah saya supaya saya bisa basuh kakimu, supaya aku bisa menjamu engkau makan, gitu ya. Abraham memberikan yang terbaik. Abraham melakukan yang terbaik sehingga Tuhan dalam penglihatan itu, dalam lawatannya ke dunia ini, di mana dia akan menentukan bagaimana Sodom dan Gomora itu akan di bumi hanguskan, dia mampir dulu di rumah Abraham. Padahal rumahnya Abraham itu ada di Berseba, di bawah, di tanah Negev. Sedangkan Sodom dan Gomora itu agak di atas, di tengah. Nah ini jaraknya ya sekitar 150 kilometer. Bayangin, tapi Tuhan tuh mampir dulu, mau mampir dulu ke rumah Abraham. Ini keren loh Bapak Ibu. Jikalau kita selalu memiliki kerendahan hati, mengosongkan diri Bapak Ibu, dan kita mau menundukkan diri agar hadirat Allah itu hadir, wahyu kebenaran firman Tuhan memimpin kita. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti mampir dulu ke tempat hatimu, ke rumah hati kita, untuk ngomong sama kita terlebih dahulu sebelum pokok bahasan itu disampaikannya ke dunia ini. Nah, itu apa, rahasia luar biasa ini, di mana kita dapat melihat sikap rendah hati akan membuka jalan bagi seseorang untuk menerima kasih, untuk menerima berkat, untuk menerima wahyu. Ya, berkat Tuhan itu bukan berarti duit doang, Bapak, itu kayak, tetapi wahyu penyingkapan kepada kita. Kita lihat bahwa ketika Tuhan berjumpa kepada Abraham, apa Tuhan ngasih duit sama Abraham, pesangon? Tidak. Dia cuma ngasih tahu aja, mana istrimu, si mandul itu, gitu kan, si Sarah itu mana, gitu loh. Tahun depan aku datang, dia sudah punya anak. Oh, ketawa dia. Tadi kan sudah saya sepil-sepil ya. Besok Jumat kita akan perdalam itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang diomongkan Tuhan sama Abraham? Dia menerima wahyu, menerima kebaikan Tuhan, menerima kabar. Seringkali di dalam kerendahan hati, jikalau kita mau rendah hati, berusaha tidak memasukkan pikiran, pengertian-pengertian kita kesombongan. Wah, aku sudah tahu nih firman Tuhan itu artinya begini, begini, begini. Nah, kita mau kembali mengosongkan diri, wahyu Tuhan itu mampir ya, membuka dia. Ini loh, maksudku, nah dia mampir. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Mampir Bapak Ibu. Itu adalah cara. Nah, Bapak Ibu ini ke situan, kita akan melihat huruf D, dalet. Dalam Alkitab kita, ya, nama Daud itu adalah diawali dengan huruf dalet, dalet, vav, dalet. Apa maksudnya dalet, vav, dalet? Jadi ini pintu dan ini paku. Pintu yang digabungkan, pintu untuk memasuki pintu-pintu yang terbuka gitu ya. Harus ada paku gitu. Pintu-pintu dipaku, dua pintu dipaku. Apa artinya di sini? Daud adalah sosok orang yang apa Bapak Ibu? Sosok orang yang dibuang, sosok orang yang tidak punya kesempatan, sosok orang yang tidak punya opportunity. Orang sama keluarganya dia dibuang, dikasih apa, disendirikan, saudaranya mau diurapi jadi raja, dia nggak dipanggil. Bukankah Samuel ngomong sama Isai, panggil semua anakmu. Lah kok satunya itu masih disembunyikan. Oh, nggak penting dia. Badannya kecil, nggak berotot, ya, mukanya imut-imut, gitu ya. Jadi dia sebenarnya orang yang nggak punya opportunity, yang nggak punya kesempatan.
yang nggak punya pintu-pintunya udah ditutup sama orang tua mereka, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan membuka pintu bagi Daud yang rendah hati. Dia yang terus mencari Tuhan dengan kerendahan hatinya di padang gurun itu, ketika dia mengembalakan 2-3 ekor domba, disitulah Tuhan membuka pintu demi pintu kesuksesan. Daud adalah orang yang menunjukkan kehidupan yang penuh momen kerendahan hati. Wah, rendah hati dikasih sama Saul. Ini loh jubah perang, wis. Enggak dia. Aku enggak mau mengandalkan kekuatan manusia, enggak kebiasaan gua gitu. Saya kebiasaan hanya mengandalkan iman yang Tuhan latih dalam hidupku. Meskipun dia seorang raja yang memiliki kuasa besar, Daud rendah hati di hadapan Tuhan. Dia memuji-muji, menari-nari. Bayangin ini, ketika tabut itu hendak dibawa menuju rumah, ya berarti kan memasuki pintu ya, memasuki rumah Tuhan ya, memasuki tenda itu. Apa yang dilakukan tuh si Daud? Dia menari-nari, merendahkan hati, merendahkan diri, ote-ote gitu ya. Terbuka dadanya, telanjang dada, kata telanjang itu berarti merendahkan diri, martabatnya direndahkan, sampai dia direndahkan sama istrinya. Daud, Daud, kamu ini loh raja, kok ote-ote pencilaan di depan tabut. Nah, itu mencerminkan dia orangnya itu orang yang rendah hati ini Daud. Dia adalah orang yang hatinya itu terbuka atas hadirat Tuhan, senang terhadap bimbingan Tuhan. Ketika melakukan kesalahan pun, ketika dia diprotes seorang nabi, kamu itu mencuci, mencuci apa ya? Ya, mencuci diri pakai hukum. Kamu sembunyikan, ya, kamu selingkuh, menyelingkuhi, membuat istri orang selingkuh gitu ya. Kamu punya skandal, terus kamu matikan itu suaminya, kok gila. Tapi dia dengan kerendahan hatinya. Dan ketika suatu ketika dia penuh dengan, ya orang kan khilaf ada ya. Jadi di dalam kerendahan hati si Daud, Daud pun juga pernah sombong. Kapan dia sombong? Dia menghitung jumlah tentara penduduk negeri Israel. Ketika dia menghitungnya dalam kesombongannya, dalam mau pamer, ini loh atas hasil usahaku, aku bisa membuat negeri ini menjadi luas. Sama dia di sensus, penduduknya di sensus. Padahal sensus penduduk ya bagi kita kan mungkin hal yang biasa ya menghitung. Tetapi Tuhan tahu hatinya Daud, hatinya mau sombong dia. Mau menghitung prestasi, mau mensensus prestasi. Oh, dihantam ya sama seorang nabi datang. Kamu melakukan kesalahan. Apa yang kamu akan lakukan? 3 tahun dijajah, 3 bulan diapain gitu, dan 3 hari di tangan Tuhan. Oh, dia milih 3 hari di tangan Tuhan saja deh. Nggak kuat kalau yang lain-lain. Itu sebuah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam belajar, dalam pertobatan, dalam mengiring Tuhan, kita perlu memiliki pintu. Pintu dalam hati hidup kita harus terus terbuka. Dan pintu itu dapat terbuka dengan jalan kerendahan hati. Dalam kehidupan Daud menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah pintu menuju belas kasih. Dia bukan siapa-siapa. Dia anak yang dibuang. Dia tidak diberi kesempatan. Tapi karena dia rendah hati di hadapan Tuhan, dia akhirnya mendapatkan kasih karunia, mendapatkan belas kasih Tuhan. Dan di dalam segala kesombongannya, makanya dia, karena dia keluarga apa ya? Karena dia mungkin tidak di dalam keluarga itu anak yang paling tidak mendapat gambar figur bapak yang baik atau orang tua yang baik. Akhirnya dia tidak dapat membapai jadi bapak yang baik. Apa akibatnya ketika dia tidak jadi bisa jadi bapak yang baik? Keluarganya hancur,
ruwet kehidupan asmara, anaknya nggak karu-karuan. Akhirnya dia tidak dapat memberikan tongkat estafet warisan yang sesungguhnya, yaitu warisan hubungan dengan Tuhan yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam diri Daud, walaupun dia lemah seperti itu, Tuhan itu menyertainya dan bahkan berjanji kepadanya bahwa dari keturunannya lah Sang Mesias yang disebut oleh Daud Tuanku, ya, akan turun dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kita juga akan belajar salah satu tokoh lagi yang depannya D juga. Yang satunya Daud, nanti yang satunya adalah di dalam Alkitab kita adalah Daniel. Nah, Daniel ini juga dimulai dari depannya D, Dalet ya. Dalet. Tetapi habis Dalet, dia ada Nun. Nun itu benih. Kemudian Yod. Yod itu adalah penyembahan. Alef adalah kerbau atau Allah. Lamet ini adalah tongkat. Jadi kalau dibaca Daniel ini adalah sebuah tongkat atau ajaran-ajaran Elohim, ya, untuk menyembah sebagai suatu penyembahan merupakan benih benih yang masuk ke dalam pintu melalui kerendahan hati. Kita lihat Daniel, siapakah Daniel? Apa perbedaan dari Daud dan Daniel? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Daud itu adalah seseorang yang nothing, seseorang yang bukan apa-apa, seorang buangan yang dibuang dari keluarga. Kemudian diangkat dia. Dia diangkat untuk menjadi raja apa-apa. Daud, pintu dalet, vav dalet, pintu menuju pintu, pintu ke pintu. Tetapi Daniel adalah dalam Daniel pasal 1 kelompok dari keturunan para bangsawan. Bangsawan itu mesti anaknya raja, dari keluarga raja, dari keturunan raja. Daud yang bukan apa-apa menjadi raja, Daniel adalah seorang pemuda dari keluarga raja yang dibuang. Sama-sama dibuang itu dua orang. Yang satunya dari nol naik, yang satunya dari atas turun. Menunjukkan bagaimana seseorang pangeran, seseorang keluarga-keluarga bangsawan yang harus merendahkan hati untuk belajar Taurat, ketetapan-ketetapan Tuhan supaya tidak dibuang lagi. Kita tahu Daniel ini loh Bapak Ibu. Dari Daniel dan timnya dan orang-orang bangsawan itulah yang terpelajar itulah mereka akhirnya mengkanonisasikan, menuliskan di negeri Babel itu Bapak Ibu dari kemudian menuju ke Esra gitu ya. Dan bagaimana tulisan-tulisan, cerita-cerita, ajaran-ajaran dituliskan dalam bentuk tulisan dari di Babel. Itulah bagaimana Daniel sama seperti Raja Daud. Raja Daud membuat orang itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Daud adalah sosok yang merindukan hadirat Tuhan senantiasa. Dia berperang, ingin membangun, mengumpulkan harta untuk membangun rumah Tuhan. Dia mempersiapkan dananya dulu, emas-emasnya dia simpan, dia kumpulkan bahan-bahan bangunan di sana. Dan dia juga membuat liturgi-liturgi. Dia bikin puisi-puisi gitu ya. Dia bikin ajaran-ajaran agar bagaimana nanti kalau sudah ada rumah Allah, nyanyinya harus bagaimana. Dia yang aransemen semua. Puji-pujiannya bagaimana, musiknya bagaimana. Dia memikirkan yang terbaik, yang luar biasa bagi rumah Tuhan. Demikianlah juga si Daniel ini. Daniel ini
Dia mengumpulkan ajaran-ajaran itu agar agar apa? Umat bangsa Israel itu dapat kembali masuk ke dalam tanah perjanjian. Dapat kembali membangun bait Allah yang kedua. Bapak Ibu, ini suatu koneksi yang luar biasa loh antara Daud dan Daniel. Daniel mencerminkan bahwa hidupnya adalah pintu, pintu yang terbuka, hikmat dan keteguhan iman. Dengan kerendahan hatinya, kita lihat Daniel menjadi sosok pemimpin yang berhikmat. Bapak Ibu bisa baca dalam Daniel yang pasal yang ketiga kalau nggak salah. Daniel dan rekan-rekannya beriman menjadi kepala orang-orang berhikmat, ahli-ahli nujum, orang-orang pintar di negeri itu. Ya, dan Daniel tidak hanya rendah hati dalam sikapnya terhadap Tuhan. Daniel dia rendah hati juga kepada para penguasa. Ya, dia memiliki hati yang rendah hati, mau melayani para penguasa itu, menuntun para penguasa itu menjadi terang, memberitakan terang. Ketika dia dilarang berdoa, Daniel tetap dengan penuh imannya dan tanpa pemberontakan. Dia tidak protes ketika surat dekret itu diterbitkan oleh suatu grup yang mungkin grupnya itu derajatnya lebih rendah daripada derajatnya dia. Oh, dia tidak protes. Dia diam saja. Dia tidak melakukan pemberontakan. Itu menunjukkan hatinya yang rendah hati. Hatinya yang berani. Bukan lemah. Wah, nggak mampu. Bukan orang yang lemah. Tapi justru dalam kerendahan hatinya. Ia tetap setia menghadirkan Tuhan dalam hatinya. Menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan tanpa takut konsekuensinya apapun, itu dia tidak peduli. Nah, dalat ini dalam kehidupan Daniel menunjukkan bahwa kerendahan hati menjadi pintu suatu perlindungan yang diberikan Tuhan. Karena hikmat yang daripada Tuhan memberikan perlindungan untuk menghadapi dunia. Nah, Bapak Ibu, orang yang bebal kadang dikasih tahu, nggak mau, dia tertutup dia pintunya. Tetapi ketika hikmat Tuhan itu masuk memberitahu yang benar, ini begini loh yang benar. Dengan rendah hati, maka hikmat itu menjadi perlindungan bagi orang bebal itu untuk menghadapi dunia. Nah, ini keren. Bapak Ibu bisa lihat itu juga dalam pemikiran-pemikiran di dalam kitab Amsal. Mari kita lihat lagi hubungan kesamaan antara Daniel dan Daud. Daud itu D. Daniel itu juga D. Sama. Apa kesamaannya? Daud mengambil 5 batu. Ya, 5 batu. Dalam kelas saya yang terdahulu, saya lupa kelas yang mana, saya telah mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa Daud mengalahkan selama masa pemerintahannya, dia mengalahkan 5 Goliat. Ya, dalam seluruh hidup Daud. Dalam seluruh hidup Daud, dia mengalahkan 5 Goliat. Nah, ketika dia mengambil 5 batu di sungai, dia tahu Goliat yang ada di negeri Filistin ada 5. Jadi sebenarnya Goliat yang ada di medan perang itu bukan 1 tapi 5. Kita sudah membahasnya, saya coba refresh. Dan demikianlah pula si Daniel. Daniel itu ternyata selama dia hidup, dia telah bekerja bersama 5 raja, Bapak Ibu. Nah, apa itu artinya? Ya, Daud yang telah mengalahkan Goliat dalam peperangan, dalam kerendahan hatinya, dia pegang firman Tuhan. Kemudian Daud mengalahkan juga namanya Yisbi Benob, ya, kemudian Saf, kemudian Lakmi, kemudian raksasa yang memiliki 6 jari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud dengan kerendahan hati dapat mengalahkan mereka.
Sedangkan Daniel dengan hikmatnya, dengan kerendahan hati, dengan wahyu, dia juga mengalahkan hikmat raja-raja. Raja Nebukadnezar. Oh, hormat sama si Daniel. Wahyu, hikmat Daniel lebih tinggi dari semua penasihat-penasihat kerajaan Babel kala itu. Dia dijadikan pemimpin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu artinya si Daniel ini dapat, walaupun dia dibuang di negeri buangan, menghadapi Raja Goliat yang besar, dia mengalahkan hikmat. Hikmat daripada Goliat itu dikalahkan si raksasa itu gitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Raksasanya siapa? Raja. Raja Nebukadnezar yang patungnya juga tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua Belsasar, kemudian Raja Darius, kemudian Raja Kores Agung dan Ahasiweros. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Daniel ini sama. Dia mengalahkan 5 raja dalam hidupnya. Dia menjadi penasehat, pemimpin orang-orang pintar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jikalau hikmat yang daripada Tuhan, oh kita ini sebenarnya nol, zero, nggak ada apa-apa. Tetapi jikalau hikmat yang daripada Tuhan itu masuk dalam hidup kita, hikmat dari tempat tinggi itu masuk dalam hidup kita, kita lebih pintar daripada orang pintar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itulah ketika kita terkoneksi ya antara res sorry, antara res dan valve. Terkoneksi antara res dan valve. Nah, pintu itu menghubungkan 2 ruangan. Pintu itu menghubungkan surga dan bumi. Ya, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana cara kita dapat terhubung dengan surga? Kita harus memasukkan firman Tuhan dalam pemikiran-pemikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang baik, semua itu dimasukkan dulu ke dalam pintu kita. Dengan apa? Dengan pintu rendah hati. Tanpa pintu rendah hati ini kita tidak dapat masuk ke dalam surga. Nah, mari kita masuk ke dalam fase mempelajari nama huruf. Dalet itu namanya ini, yaitu dalet, lamet, dan taf. Dalet, lamet, dan taf, yaitu dalet, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memiliki piktograf, yaitu seperti gambar yang ada di layar. Dalet itu pintu, lamet itu tongkat, taf itu adalah salib, cross, perjanjian. Artinya apa? Pintu, yaitu perjanjian, covenant, firman, petunjuk-petunjuk Tuhan itu dapat masuk ke dalam. Jikalau ada kerendahan hati, ada yang terbuka di sini, pikiran-pikiran daripada pikiran res ini yang terlubang, pikiran-pikiran yang dibolongin, ditancepin gitu sama si paku. Jadi filosofinya dari huruf dalet itu sangat kuat. Huruf dalet sering dikaitkan dengan konsep kerendahan hati dan keterbukaan. Karena dalam pemahaman Ibrani, pintu yang terbuka melambangkan akses menuju sesuatu yang lebih besar, termasuk bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dari bumi untuk menuju surga, pintunya apa? Dari bumi menuju surga, pintunya apa? Pintunya apa, Bapak Ibu? Hati. Pintunya Yesus. Dari bumi ke surga itu pintunya Yesus. Karena Yesuslah yang rendah hati, yang mau turun dari tahta merendahkan hati, sampai masuk ke dunia yang paling rendah, memberikan akses
koneksi sehingga tirai itu terbuka. Membuat hubungan antara manusia dan Tuhan itu terjadi. Jadi pintunya melalui salib agar firman itu dijadikan sebuah tuntunan dan barulah kita dapat masuk pintu. Pintu dari mana? Dari dunia menuju dimensi yang lebih besar lagi. Itu adalah kata dalet. Nah, dalet, anehnya dalet ini, Bapak Ibu, memiliki akar kata. Akar kata. Jadi ada akar kata ini, akar katanya ini. Dalet dan lamet ini, akar katanya adalah kemiskinan. Dal itu miskin, rendah hati. Saya teringat Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan memiliki kerajaan Allah. Jadi pintu menuju kerajaan Allah adalah pintu kemiskinan, bukan pintu misi sejahtera. Kalau misi kita misinya sejahtera, Bapak Ibu, aduh, mungkin surganya bukan surga yang mungkin surga lain. Saya nggak tahu kalau saya baca Alkitab kok misinya kemiskinan. Yesus yang kaya jadi miskin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konsep kemiskinan di sini tidak hanya bermakna miskin secara materi, tetapi menunjuk kepada kemiskinan batiniah, menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Tuhan, dan dipandang sebagai kebajikan seseorang agar seseorang itu dapat menuju ke tingkat spiritual yang lebih mendalam. Jadi kalau Bapak Ibu masih kaya, Bapak Ibu nggak akan memiliki spiritual yang tinggi. Kaya apa? Kaya egonya, kaya ngototnya, kaya, kaya. Kaya apa? Nah, isi sendiri kaya ayam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ini menggambarkan konsep daripada pintu itu sendiri. Jadi pintu keterhubungan kita dengan Tuhan melalui darah Kristus, melalui pengorbanan Kristus, melalui keremukan hati kita. Saya teringat ketika kita membaca Samuel, 1 Samuel, kita melihat ada orang yang rendah hati. Si Ibu Hana itu, dia berdiri di pintu bait Allah. Kenapa selalu pintu? Karena pintu itu lambang kerendahan hati. Dia merendahkan di situ, nangis di depan pintu bait Allah. Sampai berdoa umi, kayak orang gendeng, kayak orang gila, umi. Nah, ketika dia umi itulah doa yang rendah hati, bukan doa yang teriak-teriak seperti ahli-ahli Taurat. Rendah hati dia, umi di dalam kerendahan hati. Tuhan mendengar. Jadi sebenarnya Tuhan itu enggak, bukan enggak mau dengar orang yang teriak keras-keras, maksudnya orang yang tinggi hati gitu loh. Tapi dia itu yang paling rendah itu didengar. Orang yang patah hatinya, dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya angkat kembali dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, Sang Kristus, Sang Guru, Sang Tuhan bagi kita, memberikan sebuah narasi pembukaan dalam khotbahnya yang luar biasa yang terkenal sampai hari ini, khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kita juga dapat lihat di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang
yang remuk. Jadi Bapak Ibu, kunci Bapak Ibu dapat belajar, kunci dapat memasuki hikmat ke selanjutnya, kunci naik level, kunci masuki pintu demi pintu yang Tuhan sediakan, pelayanan-pelayanan yang lebih tinggi lagi adalah dengan remuk, adalah dengan memiskinkan diri di hadapan Tuhan. Bukan tujuan misi sejahtera, bukan tujuan memajukan perut masing-masing. Nah, mari kita kembali mengingat angka daripada huruf dalet. Huruf dalet angkanya itu 4. 4. Dia pada urutan yang keempat dan memiliki numerik 4. Nah, apa 4 ini? Nah, apa 4 ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam teks Keluaran pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan yang ke-7, kita akan perhatikan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi kalau ada koma-koma itu kita bisa pecah-pecahkan ya, dibaca demikian bisa. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahuinya bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari bawah beban kerja paksa orang Mesir. Nah, ada dalam Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 7 ada 4 janji yang disampaikan oleh Sang Elohim, Sang Tuhan kita kepada bangsa Israel. Janji apa? Janji penebusan. Yang pertama adalah Vehotzedi. Vehotzedi yaitu aku akan membebaskan kamu. Vehotzedi. Pembebasan. Ya, Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Ini melambangkan keselamatan awal bagi umatnya. Kemudian Fehid Zaldi. Apa itu Fehid Zaldi? Adalah membebaskan, melepaskan. Bukan cuma dibebaskan tapi dilepaskan. Melepaskan artinya bukan cuma dikeluarkan saja, tapi rantai-rantai itu berusaha dilucuti. Ini yang sulit. Tuhan dapat melakukan pembebasan, melakukan adikodrati, membawa bangsa Mesir keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tapi mereka harus berputar-putar 40 tahun ini untuk apa? Mengeluarkan Mesir dari dalam hatinya untuk bukan cuman apa ya, memiliki freedom tapi memiliki sifat dan hati yang sama seperti orang Mesir, tapi seluruh pola pikir rohaninya ini bebas. Ya, kemudian aku akan menebus kamu. Vegalti, menebus itu vegalti, itu artinya membayar harga, melunasi lagi. Kemudian aku akan mengangkat kamu velahati, velahati. Nah, semuanya ini, 4 janji ini, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki Paskah ya, ini jadi minggu-minggu pra pra memasuki Paskah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang telah kita pelajari kemarin juga dengan Rabi Yakov. Ada 4 cawan dalam upacara minum anggur Paskah. Jadi memang ada 4 kali minum anggur dalam perjamuan kudus itu. Yaitu cawan pertama adalah cawan pembebasan. Cawan pelepasan dari perbudakan, cawan penebusan, dan cawan penerimaan. Dan Yesus mengambil cawan yang ketiga, yaitu cawan penebusan, tukar guling itu. Kematian itu diambil, ditebus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
saat perjamuan kudus itu. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-20. Disitulah Yesus melambangkan darahnya yang tercurah bagi penebusan umat manusia. Nah, di dalam Kejadian pasal 1, ya, kita akan lihat angka 4 ini juga ada dalam Kejadian pasal 1. 4. 4 apa? 4 elemen. Ya. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Ya, kita sudah tahu bahwa ini adalah bumi, haaretz. Nah, ini et, ya, et alefta, semua yang terlihat, semua yang muncul, semua yang nyata gitu ya, semua yang ada dalam bumi nyata itu. Nah, apa? Mayim, shin ini adalah api, he ini adalah udara. Jadi dalam Kejadian pasal 1 ini ada 4 elemen, yaitu udara, api, air. Di atas apa? Di atas segala yang kelihatan ini tadi. Tapi yang dikasih Tuhan, jadi apa? Ini sebuah lambang, sebuah kiasan-kiasan. Lalu bagaimana kita memahaminya dan menerapkan dalet? Dalet ini adalah bagaimana kita dapat merendahkan hati agar dalam kerendahan hati itu masuklah hikmat Tuhan, masuklah apa namanya? Firman Tuhan, masuklah Sang Firman, karena dalam Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya 4 elemen ini, yaitu elemennya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, satu-satu ya. Ini segala yang kelihatan, HRX ini kan kelihatan, kemudian air, kemudian api, dan angin. Ini angin. Bagaimana cara kita agar melalui keempat elemen sehingga wahyu Allah itu masuk dalam kehidupan kita? Caranya adalah melalui pardes. Pardes. Bagaimana orang Ibrani itu memahami daripada teks, memahami daripada pesan firman itu. Minggu kemarin ada pertanyaan dari Pak Geri. Pak, ini kita bisa anu ya, bisa liar no ya. Ada ibu siapa ya, saya lupa. Jadi setiap kita bisa latihan memiliki liar ke masing-masing. Ada pertanyaan, Pak, terlalu caranya make gimana? Nah ini, saya ulangi sekali lagi, caranya make, caranya agar hikmat Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Orang Yahudi mengenal dengan cara pardes. Apa itu pardes? Peshat, remes, deras, dan sot. Itu adalah lambang segitiga. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka membangun segitiga. Itu kuburan. Itu adalah piramid. Tetapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Sinai, itu juga gunung. Itu juga segitiga juga. Menjadi hamba Tuhan. Bagaimana kita merendahkan hati sehingga firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita? Kita harus naik ke gunung. Naik ke gunung itu ya tidak mudah Bapak Ibu. Naik ke gunung itu memerlukan usaha. Belajar itu perlu usaha. Wah, Pak, aku naik ke gunung, sikil kakiku sudah gereolan, udah tua, udah tidak kuat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lemah, belajarnya udah merasa capek, ya nggak akan naik, nggak akan sampai di atas. Tapi kalau kerinduan Anda luar biasa, di atas Anda tahu akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan lagi menyala-nyala di Gunung Sinai itu. Anda mau mendekat kepada Tuhan, naik, naik. Bagaimana caranya? Dalam pemikiran rabbinik harus melalui 4 tahapan. Tahap pertama adalah pesyat. Apakah itu? Tanah, remes, air, deras, api, shot ini angin, roh. Roh itu dilambangkan dengan angin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesat. Apa itu pesat? Pesat itu adalah dasar. Jadi teks itu ya dibaca
lurus, tegak lurus apa adanya, diinterpretasikan sesuai dengan makna harafiahnya apa, nggak pakai simbolis-simbolisan, nggak pakai alegori-alegori kan. Fokus daripada pesat adalah pada makna yang tertulis di situ. Secara eksplisit teksnya ngomongnya apa, dan kemudian memperhatikan konteks sejarahnya, konteks sejarah secara linguisnya ya, linguis bahasanya ya, itu seperti apa. Ya, itu para ahli-ahli kayak Pak Paskalis, Burita, mereka apa ya, menekankan sekali ada di pesat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab kalau kita tidak bisa di pesat, nanti remes derasnya ini juga kadang ngawur. Orang-orang seringkali masuk saja remes deras ini langsung pengen dapat shotnya lah. Kalau sudah khotbah shot ini begini loh. Apa sih bedanya khotbah pesat, remes deras dan shotnya? Ya kalau shot ini kan dari roh ya, maksudnya hikmat yang dari roh itu sendiri. Khotbah pesat itu biasanya begini, hamba-hamba Tuhan. Saya mendengar Tuhan berbicara kepada kita, kepada saya, yaitu adalah begini-begini. Dia langsung to the point ke suara Tuhannya. Nah, ini suara rohnya ini. Dia langsung, cirinya itu langsung ada di shotnya. Nah, tapi untuk kita bisa mengerti shot, supaya enggak ngawur, kita harus memanjat gunung. Nah, Bapak Ibu, nggak mungkin lah orang itu bisa langsung naik ke atas kecuali naik helikopter ya. Naik helikopter pun juga dari bawah ke atas. Dalam memasuki rumah Allah, dalam memasuki rumah bait suci, kita harus memasuki pintu. Ya nggak mungkin saudara mencolot begitu lewat atas atap rumah masuk gitu. Atau lewat pagar mencolot itu kan ya nggak mungkin toh yo. Ya yang mungkin itu Anda harus dari bawah. Apa itu pesat? Makna literal, makna yang ada di sini. Nanti kita praktek bersama-sama ya. Nah, kemudian yang kedua, remes. Nah, remes ini apa? Remes itu petunjuk-petunjuk, indikasi-indikasi yang tersirat, ada simbol-simbol di situ. Simbol-simbol, piktograf, itu remes. Lalu simbol-simbol gematria, itu remes. Lalu makna spiritualnya itu apa? Wah, ini simbolnya ini. Terus latar belakang budaya mereka biasanya itu ngomongnya apa? Nah, itu remes. Jadi remes itu kita merenungkan secara lebih dalam. Jadi saya sedang mengajarkan Bapak Ibu sekalian itu remes derasnya ya. Dalam dalam huruf-huruf Ibrani ini saya lebih banyak main di remes dan deras. Karena Bapak Ibu pasti dilengkapi di Bureta, di Pak Bambang Nursena, di Pak Paskalis, semuanya itu ada di dalam makna pesyat. Ya, saya berusaha melengkapi supaya Bapak Ibu semuanya dilengkapi dalam memahami firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian kalau deras apa? Deras ini sudah melibatkan homiletik yang mendasar, penafsiran, ditambah sebuah footnote. Kalau kita bikin tugas akhir tuh ada footnote-nya ya. Jadi kita sudah melihat nih makna literalnya apa. Kita sudah melihat nih simbol-simbolnya apa. Lalu apa kata rabi-rabi? Lalu apa kata ahli-ahli Taurat yang lain? Lalu apa kata teolog-teolog yang lain? Lalu apa kata pengajaran-pengajaran moral yang lain? Gitu. Jadi di dalam deras ini sudah menempatkan pendapat-pendapat lain di sana. Tapi di dalam ilmu hermeneutik, satu teks itu harus diterangkan dengan teks yang lain. Jadi nggak boleh kita itu asal saja memasukkan ide-ide luar ke dalam. Nah, perlu Bapak Ibu juga ketahui teks lain itu dalam ilmu rabbinik, dalam ilmu Judaism, Yehud apa orang orang Israel, ajaran rabi, ajaran para rabi-rabi juga merupakan footnote-footnote yang penting, ya. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu, jangan Bapak Ibu pikir
bahwa Talmud, Midras, Misnah itu yang tidak terkanon itu katakanlah bukan sumber-sumber yang bagus. Itu bagi kita sumber yang terkonfirmasi. Nah, jangan juga Bapak Ibu pikir bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada midras. Lah, di dalam perjanjian, sorry, sorry. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada midras. Maaf, saya tadi mau ngomong perjanjian baru. Lah, Rabi Saul itu loh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu loh nulis surat-surat. Ya surat-surat Rasul Paulus itu midras sebenarnya. Suratnya Petrus. Petrus itu siapa? Petrus itu ya orang yang telah lulus dalam Bet Yesua. Nah, kalau kalau Rabi Saul itu dari Bet Hillel ya Bapak Ibu. Tapi kalau Rasul Petrus dari Bet Yesua. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi rumah pendidikan mana ya? Rasul-rasul itu ya mereka dididik dalam Bet Yesua. Jadi apa STT-nya Tuhan Yesus gitu. Malah dididik sendiri sama guru segala guru, Tuhan segala guru, Tuhan gitu ya. Jadi suratnya itu dan juga perjanjian baru, Injil, kalau Injil itu sudah kitab lain ya. Tapi ajaran-ajaran itu mereka itu ya merupakan midras. Nah, itu adalah penafsiran atau dalam ranah deras. Nah, shotnya apa? Shot ini level paling tinggi. Shot ini adalah makna mistis, makna esoteris, suara roh yang didapat daripada nats itu. Nah, ini sudah rahasia ya, rahasia mistis, rahasia yang Bapak Ibu bisa dengar sendiri dari Tuhan. Jadi ini udah makna shotnya. Nah, bagaimana kita apa akan mempraktekkannya? Bagaimana Bapak Ibu akan tahu? Mari kita praktek di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketujuh. Kejadian pasal 4 ayat yang ketujuh. Ya, Belum Kejadian dibaca. pasal 4 ayat yang ketujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terima kasih Pak Geri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini sebuah nats ketika Kain. Sehabis dia mempersembahkan suatu persembahan kepada Tuhan, dia marah karena persembahannya tidak diterima, tidak ditinggikan, tidak dihargai, tidak diberikan suatu apresiasi dari Tuhan. Yang dihargai, yang ditinggikan punyanya adiknya. Dia ngambek. Aku kan sudah kasih sesuatu ya, aku sudah kenapa aku kok nggak dihargai, ditinggikan. Nah, sebenarnya kita akan melihat rahasia apa yang Tuhan sedang ingin proses. Makna dihargai, makna ditinggikan itu kepada diri Kain. Kita lihat secara pesat, secara apa ya teksnya berbicara halo intetif, seet veim lotetif, lepethakat rovet, veleha, tesukato veatah tisblo, tishobo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi nats ini bisa kita pecah-pecah ya. Kenapa saya pecah-pecah seperti begini Bapak Ibu? Karena ini memiliki sesuatu yang eh, 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 kode pemecahan. Bagaimanapun, ini bagaimanapun ya, bagaimanapun bila jika baik tetif itu tof tof taf tof baik jempol tof seet ya ini seet ya bagaimanapun jika baik seet gitu ya dan jika lo itu tiga dan jika lo dan jika tidak baik apa jika tidak baik
Ini dia akibatnya di sini, ini yang terjadi, dan kemudian ini yang terjadi. Jadi sastra Ibrani itu memiliki pola, memiliki sastra. Jadi tulisan-tulisan Bapak Ibu, ayat-ayat Alkitab ini, nilai sastranya tuh tinggi banget. Kalau Bapak Ibu tahu, mereka sangat-sangat memikirkannya di sana. Apa, bagaimana? Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat kesengajaan penulis. Ini sebenarnya empat kata di sini ini sebenarnya empat kata, tapi empat kata ini dijadikan tiga kata sama si si penulis ini ya. Halo, ya gitu ya di sini halo, bukan halo telepon. Ini halo, h lamet waf a gitu dibaca halo. Nah, kemudian ini satu kata dijadikan imtatif yang sebenarnya dua kata dijadikan satu itu. Ada imtatif gitu. Kemudian seet. Nah, kemudian tiga kata lagi, kemudian ada tiga kata di sini, kemudian ini ada dua kata, ini ada tiga kata dijadikan dua, ya. Jadi pola-polanya itu kayak ini yang baik gitu ya, ini yang baik. Halo itu bagaimanapun jika berbuat baik, ini ya, nanti kita akan tahu set ini tuh apa set ya, berseri tapi di sini dikatakan berseri, tapi berseri itu sesungguhnya apakah ini gitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nanti akan bedah di situ melihat makna secara literal. Ya, saya tidak sedang menyalah-nyalahkan LAI, tapi keindahan kita mengerti bahasa Ibrani itu akan seperti itu. Nah, ini sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak baik, ini tidak baiknya, ini juga akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Ini menerangkan akibat daripada ini, akibatnya adalah ini, lalu terburuknya adalah ini. Kemudian bagaimana mengatasi hal terburuk itu adalah ini. Gitu loh nasihatnya dia. Nah, Bapak Ibu, nah sebelum saya hanya akan memfokuskan diri kita pada tiga kata ini aja. Halo imtatif seet. Apa itu halo imtatif seet? Halo itu adalah, bukankah sebuah pernyataan retorika, di mana retorika itu sering digunakan untuk mengajak pembacanya itu untuk masuk ke dalam seolah-olah ngomongnya kepada dirinya sendiri. Ya, jadi saya sudah menyelesaikan tulisan buku saya yang ketujuh tentang novel eh, teologi fiksi yang bertemakan Paskah, Bapak Ibu, di mana tulisan saya yang ketujuh itu tidak seperti tulisan-tulisan yang lain, saya tergerak saja ingin apa ya, menuangkan isi hati saya agar membaca itu orang ikut masuk ke dalam arus suasana dan kondisi saat itu sehingga bisa seolah-olah berada di kubur Yesus dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Nah, itu sebuah retorika gitu ya. Bukankah halo, bukankah jika tetif itu tof, baik, melakukan yang benar, seet. Nah, seet ini akar katanya adalah nasa. Bukankah jikalau seseorang itu melakukan yang baik, jikalau seseorang itu berkata-kata baik, jikalau seseorang itu meresponi dengan baik, jikalau seseorang itu dapat berpikir dengan baik, jikalau seseorang itu baik, dia akan diangkat, dia akan dapat diterima, dia dapat ditinggikan. Nah, itu. Jadi jadi ini ada sebuah kata yang menonjol adalah seet. Seet ini menonjol. Nah, jadi saya seringkali kalau saya belajar firman, saya membacanya baik dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Ibrani, satu kata demi satu kata itu saya lihat arti literalnya. Kemudian setelah saya lihat arti literalnya, walaupun sudah diterjemahkan atau ditafsirkan dalam bahasa
Indonesia yang membantu saya untuk mengerti, saya melihat ada kata-kata kunci, ya, kata-kata kunci dari berita yang ada di situ. Nah, kata kunci ketika ini adalah bagi saya saat, halo imtetif saat. Bukankah jika kita ada di dalam kebaikan, melakukan yang baik, kita akan diangkat, kita akan diterima, kita akan ditinggikan. Jadi tampaknya saat ini menjadi puncak atau sesuatu yang diperhatikan. Nah, apa makna remesnya lagi, simbol lagi di situ? Saat ini saya angkat menjadi remes sebagai simbol. Nah, kata saat atau sin alef taf ini, sin alef taf ini Bapak Ibu. Sin itu lambangnya api, gigi, penghancuran, pemurnian, kehancuran gitu ya. Dan alef itu lambangnya terorientasi hal yang di atas dan terorientasi hal yang di bawah. Kita sudah belajar kata alef. Jadi dari yang bawah kita bisa terhubung dengan yang di atas. Dan taf itu adalah salib, lambang perjanjian, lambang tujuan akhir. Taf itu huruf yang terakhir. Jadi ini kalau dibaca dari piktograf, dari kiri ke kanan itu bisa berarti bahwa perjalanan terakhir kita menuju ya sesuatu yang diangkat, sesuatu yang dihargai, itu harus melewati apa? Salib, melewati kesulitan, dan melalui otoritas ilahi, melalui kuasa ilahi. Dapat terhubung otoritasnya kepada Elohim dengan tujuan untuk memurnikan diri kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi untuk pintu itu, ya di depan pintu, di depan ini tadi pintu itu bisa ini apa dalet atau lapetak. Ya apa itu lapetak? Lapetak itu batas. Ya saya tidak ke sini dulu. Saya berfokus di ini. Jadi untuk modal agar pintu itu dibuka, kita harus ada kata seet ini. Kerendahan hati ini remes. Kita sudah main-main di remes. Dan di dalam remes kita menghitung gematrianya ini adalah 701. Ya, nilai sin itu berapa? Alef 1 ini 400 gitu ya. Sinnya ya 300 gitu Bapak Ibu. Nah, ini 300 dan 400 itu 700, alef itu 1. Jadi nilainya adalah 701. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 701 memiliki, kalau Bapak Ibu lihat gematria Hebrew 701 Bilhedrik gitu ya, caranya ngelihatnya di Google, Bapak Ibu akan menemukan bahwa 701 ini memiliki kesamaan dengan kata isyah. Isyah. Apa itu isyah? Ya tinggal diputar-putar aja. Sama tiga huruf ini diputar gitu loh. Sinnya jadi di tengah, alefnya jadi di belakang. Iya, di depan dia dibaca isyah, yaitu istri, yaitu wanita. Nah, apa hubungannya seorang wanita, apa hubungannya seorang istri, dia diangkat dan melakukan hal yang baik. Ya, kita nanti akan kupas di hari Jumat. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita naik dari remes itu kita sudah dapat ide bahwa dalam pesatnya kita ngelihat ya pesatnya ini bukankah dengan menjalani hidup dalam kebaikan dan kebenaran kita akan dihormati, kita akan diterima dan ditinggikan, itu pesatnya. Dengan cara apa? Perjalanan menuju pengangkatan ini harus melewati sebuah kesulitan, sebuah salib, mikul salib, otoritas, yaitu menuju kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan seseorang,
untuk dimurnikan, Bapak Ibu. Nah, itu remesnya lah. Terus derasnya mana? Nah, derasnya kita lihat catatan para rabi. Bapak Ibu bisa lihat di Rashi on Genesis. Maksudnya rasi pendapat para rabi. Rasi itu seorang rabi di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketujuh dikatakan bahwa halo intetif seet. Rasi menjelaskan ini berarti jikalau Kain memperbaiki perbuatannya, ia akan diampuni. Jadi rupanya perbuatan Kain mempersembahkan sebuah persembahan yang adalah persembahan bukan hewan yang hidup, tapi persembahan dari hasil panen. Dan kita tahu panen itu adalah usaha manusia untuk mendapatkan kekayaan. Rupanya Tuhan tidak terima. Saya ulangi sekali lagi. Ini keren ya, Bapak Ibu, karena ini sudah di ramah remes deres. Habel mempersembahkan korban yang hidup, binatang, domba yang disembelih dan kemudian diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain seorang petani, ya petani. Jadi petani itu orang yang menanam, orang yang mengusahakan, orang yang menjual. Di dalam pelayanan, jikalau kita melayani Tuhan dan itu adalah usaha-usaha kita dan di dalam usaha kita pelayanan, kita justru menjadi pengusaha dalam tanda kutip petani, petani anggur, Nuh bertani anggur, asap yang kau bakar untuk kau sembahkan kepada Tuhan bukanlah asap yang diterima, tapi asapnya mulek. Mulek itu apa ya? Berputar-putar, bikin tetangga itu batuk-batuk. Jadi kalau motivasi pelayanan kita, misinya misi sejahtera, gereja nih pecah, hancur, ya hancur. Ya maksudnya punya kepentingan masing-masing. Mulek asapnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu kita sudah mainan di remes ya. Ini kata-kata di Rabi ya. Sehingga ketika itu dia harus kalau mau diterima, kalau mau dihormati, kalau mau ditinggikan, dia harus melakukan yang baik. Apa yang baik? Yang benar. Berarti apa yang dilakukan Kain itu tidak benar. Yang diterima adalah persembahan korban. Korban. Jadi untuk mempersembahkan menghadap Tuhan itu harus membawa korban dalam arti mengkorbankan. Harus ada pengorbanan pribadi. Bukan dengan usaha kemampuan diri tapi pengorbanan di sana. Nah, kalau dilakukan dengan benar dan dilakukan dengan baik, pastilah Kain itu akan diterima. Pastilah Kain itu akan dihormati. Pastilah Kain itu akan ditinggikan. Itu yang dimaksudkan dalam dalam cuilan cuilan teks tersebut Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat pendapat Rabi di dalam Perjanjian Baru. Rabi siapa? Rabi Saul. Yang dikatakan dia adalah seorang rabi dan dia Rasul Paulus, dia sangat terdidik. Apa katanya? Dia nerangin apa? Di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Sebab itu janganlah dosa itu memerintah di dalam tubuhmu yang fana. Sehingga kamu menuruti keinginannya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi nanti konteksnya dia tersambung. Dalam Kejadian pasal 4. Ini. Dan kemudian di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Untuk melakukan hal yang baik ini ya, tinggal di dalam hal yang baik, benar, tof ini baik ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan ya, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini cara kita di dalam Pardes Pesat Remes Deras Son. Nah, tadi saya yakin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca pelan-pelan dari satu nukilan ini, ada gelola roh di situ. Ada roh berbicara semakin dalam, dan semakin dalam.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar nulis dalet. Nulis dalet. Nah, ini begini. Ya, ulangi berkali-kali. Saya akan membacakan, Saya akan membagikan. Bapak Ibu dapat berpraktek nanti di rumah masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu pelajaran kita hari ini tentang huruf dalet. Kiranya Bapak Ibu dapat diberkati dan semakin dalam memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.